Hari ini 31 Maret 2024 adalah kemurahan Tuhan. Saya boleh merayakan Paskah bersama kita semua dalam usia menjelang 85 tahun. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa merayakan Paskah, tapi inilah semangat dari Allah yang memberikan saya hidup sehingga terus melayani Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah Paskah dengan judul Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Ketika manusia di Taman Eden, Allah menciptakannya, menempatkannya di sana, dan itulah surga di atas muka bumi. Tapi di dalam kenikmatan itu iblis datang menggoda, membisik dalam bentuk ular, sehingga manusia mencuri buah larangan, melanggar firman Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan anak cucunya terusir dari Taman Eden, kemudian menerima hukuman mati. Itu sebabnya semua manusia menjadi mati, terhukum. Tetapi bukan maksud Allah untuk menghukum manusia demikian, tapi karena dosa harus dihukum. Namun kasih Allah tetap kepada manusia. Karena itu Allah memanggil Abraham untuk menyelamatkan manusia, menyampaikan kabar selamat kepada seluruh manusia. Itu sebabnya Ibrahim atau Abraham itu menjadi nenek moyang orang beriman. Baik agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Inilah saudara sekalian nenek moyang orang beriman. Dan Abraham ini menyampaikan berita keselamatan itu kepada seluruh muka bumi. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Keras. Di sana disampaikan firman Allah. Cek. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah sebabnya Abraham itu manusia pertama yang dipanggil untuk menyampaikan berita keselamatan agar muka bumi ini boleh diselamatkan. Ya, dari Irak, negerinya Ur Kasdim. Saudara bisa buka di Google Ur Kasdim. Itu asalnya dari negeri Irak. Irak itu sampai sekarang menjadi sumber kekerasan, pemberontakan manusia. Di sana pertama kali Taman Eden berdiri. Di sanalah pemberontakan terjadi. Sampai hari ini Irak itu sudah menjadi pemberontak di atas muka bumi. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, itu menjadi sudah sekalian pelopor teroris dunia. Dan negeri keras itu di mana ada kejahatan bertambah-tambah. Disitulah kasih Allah berlimpah-limpah. Dan Abraham dipanggil dari sana untuk menjadi nenek moyang orang beriman, menyampaikan berita keselamatan.
Itu sebabnya di tanah Kanaan itu adalah Israel sekarang, dan di sana kemudian turun 2 hukum. Pertama kali hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan hukum-hukum agama dari perjanjian lama yang harus dilakukan manusia diturunkan. Tapi kemudian di sanalah juga turun Injil keselamatan. Di sana juga Yesus lahir. Di sana juga orang percaya Yesus pertama kali supaya manusia boleh diselamatkan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita melihat Kanaan, tanah perjanjian itu diberkati Tuhan. Namun Tuhan itu tidak semata-mata memberkati negeri Kanaan, tanah Israel sekarang. Tetapi Allah juga menoleh ke negeri kafir. Sebab dunia itu bukan hanya tanah perjanjian saja. Negeri kafir di mana pusat kekafiran berjaya lebih dari 3.000 tahun lamanya. Mesir, saudara sekalian, sebagai pusat kerajaan dunia. Dulu kerajaan Mesir itu luar biasa. Hebat, saudara sekalian. Diperintah oleh Firaun. Di sana pemerintahnya itu bukan saja pemerintahan negara, tetapi menjadi pusat penyembahan. Sebab Firaun itu dianggap dewa-dewa. Itu sebabnya saudara sekalian, orang itu menyembah Firaun sebagai dewa. Nah, Mesir itulah pusat dunia. Kalau di sini Tuhan membangun Kanaan, pusat kebangunan iman rohani, maka di sebelah sini ada Mesir, pusat pemberontakan, pusat pemujaan dewa-dewa. Kurang lebih ada 170 orang Firaun yang memerintah di negeri Mesir. Pada waktu itu ingat, pusat kerajaan dunia, pusat penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, Firaun itu yang pertama terkenal bernama Firaun Marmer, juga diberi gelar Firaun Menes. Itu adalah Firaun yang pertama. Ada 170 Firaun. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, bernama Cleopatra. Itu Firaun yang terakhir. Tapi Firaun ini harus juga mengalami berita keselamatan. Allah bukan hanya menengok Kanaan, tapi Allah juga menengok negeri kafir. Supaya orang-orang kafir ini dulu adalah biji mata Allah. Sekarang dia harus dipulihkan dan diselamatkan. Nah, puji Tuhan, kerajaan Mesir itu pada satu kali dilawat Tuhan. Seorang buyut daripada Abraham bernama Yusuf. Si tukang mimpi itu. Ini mimpi dia ini adalah merupakan petunjuk Allah kepada keturunan Abraham. Apa dan bagaimana harus bertindak. Sehingga Yusuf si tukang mimpi ini merupakan petunjuk Allah. Dia diangkat Tuhan menjadi menteri besar dari Firaun di Mesir. Yusuf inilah saudara sekalian yang menjadi penasehat. Kemudian menjadi perencana supaya bencana kelaparan itu jangan menimpa dunia. Jangan menimpa Mesir. Dan Yusuf ini sungguh-sungguh menjadi menteri besar daripada Firaun. Ini berkat Tuhan supaya berita keselamatan dari kerajaan Allah didengar juga oleh Mesir. Tetapi kemudian saudara sekalian, setelah Yusuf
menjaga negeri Mesir. Lama-kelamaan Yusuf meninggal dunia. Setelah Yusuf meninggal, bangkitlah seorang Firaun yang lain, yang tidak mengenal Yusuf. Firaun inilah yang memulai rasa takut bangsa Israel yang beranak banyak. Di dunia ini sudah sekalian mulai banyak negeri yang tidak mau beranak. Negeri yang tidak mau beranak lagi itu membatasi tiap-tiap pribadi itu Jepang. Negeri yang kurang beranak itu ya Korea. Tetapi saudara sekalian, negeri di dunia yang paling banyak anaknya itu dari dulu sampai sekarang adalah bangsa Israel. Berlomba-lomba kalau punya anak sampai detik ini. Ingat Penina dan Hana berlomba-lomba. Tapi Hana tidak punya anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Penina bikin anak banyak-banyak. Sebab zaman dulu Israel itu kalau banyak anak itu artinya banyak rezeki, banyak pertolongan Allah. Tapi dunia sekarang tidak mau begitu. Tapi bangsa Israel ini beranak terus. Ini membuat Firaun menjadi takut kalau bangsa Israel ini menjadi besar. Dan kemudian berontak atau menjadi sahabat musuh melawan negeri Mesir. Ketakutan inilah yang menjadi dasar daripada Firaun yang baru ini untuk menindas bangsa Israel. Mulailah bangsa Israel ya ditindas, dilawan, ya bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel dibuat ya kerja rodi, kerja paksa untuk membangun kota-kota perlindungan. Kota-kota perbekalan, gudang makanan, persediaan makanan. Kota itu dibangun dekat Kairo. Kota itu bernama Pitom dan Ramses. Dua kota perbekalan ini harus dibangun dan yang membangunnya adalah bangsa Israel yang dikerja paksa, kerja rodi. Disuruh membuat batu bata. Zaman dulu orang membuat batu bata yang menyatukan itu adalah jerami. Saudara boleh nanti belajar membuat batu bata dari kitab 1000 tahun lalu. Baca itu. Jerami itu merupakan penyatu. Lalu tanah liat itu sudah sekalian disatukan di dalam jerami menjadi satu, jadilah batu bata. Wah. Di situ sedangkan bangsa Israel ditindas. Di situ mereka kerja bangsa. Kerja paksa yang luar biasa. Kalau zaman Belanda dulu dijadikan kuli. Pembantu-pembantu dijadikan babu-babu. Itulah kira-kira bangsa Israel yang dijajah itu. Nah, dalam keadaan demikian, Tuhan membuat Musa lahir. Ya, waktu Musa lahir, sekalian ada aturan bahwa setiap bangsa Israel yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Sehingga waktu itu Musa dilarutkan di Sungai Nil. Orang tuanya tidak mau membunuh anaknya, bidan-bidan pun tidak mau membunuh anak itu, ya dilarutkan di Sungai Nil. Dan pada waktu itu kakaknya Musa menjadi mata-mata kemana menyasar adiknya itu. Dan pada waktu itu sekarang putri-putri Firaun sedang mandi. Lalu mendengar ada suara bayi menangis dari satu tempat
yang dihanyutkan. Dan mereka melihat Musa, mukanya bersinar. Sehingga putri Firaun merasa ini luar biasa. Orang kalau dihanyutkan atau lahir itu dilihat mukanya, orang Tionghoa bilang, ini tuapan. Tuapan itu artinya perejekian, rezekinya gede. Ini juga Musa dilihat, cantik sekali wajahnya. Sehingga dipungut menjadi anak oleh putri Firaun sekalian. Nah, jadi dia jadi anak raja. Tetapi sudah sekalian, Miriam kakaknya Musa berkata, ini anak bayi, apakah perlu saya panggilkan seorang Israel untuk menetein bayi ini, menyusuin. Sebab pada waktu itu belum ada susu kaleng. Jadi akhirnya dipikir baik, ibunya dipanggil menyusui bayi itu adalah ibu Musa itu. Nah kemudian saudara sekalian, kakak Musa, Miriam itu selalu membisiki. Ibunya selalu membisiki, bahwa kita bukan bangsa Mesir, tapi kita bangsa perjanjian dari Allah. Negeri kita yang sejati bukan di Mesir, tapi di Kanaan. Seperti kita sekarang memberitakan Injil, negeri kita bukan dunia ini. Tapi mari kita percaya Tuhan, kita akan menuju negeri perjanjian, Kanaan yang mulia, Yerusalem baru. Kira-kira seperti itulah. Jadi Musa dibesarkan dengan iman yang tertuju ke atas. Saudara-saudara, nah dalam keadaan terdesak begitulah Musa diutus oleh Tuhan supaya bangsa ini pergi dari Mesir, kembali ke negeri perjanjian di Kanaan. Kalau sudah melihat peta, ya ini Afrika, Kairo, Mesir ada di sini. Disambung di sini ini benua Asia. Kanaan itu di Israel, di benua Asia. Mesir itu di benua Afrika. Dan di sini antaranya ini ada laut. Laut itu laut merah. Laut itu istilahnya perjanjian laut Kulsum, artinya merah. Atau disebut juga ya laut Teberau. Ini menghubungkan, jadi negeri perjanjian itu ada di Asia, Israel sekarang. Itu sebabnya saudara sekalian, bangsa Israel itu harus dilepaskan dari penyiksaan Mesir. Tetapi Firaun tidak mau kehilangan budak-budak, kehilangan kuli-kuli, kehilangan babu-babu, gak mau. Mereka enak sekali saudara sekalian. Oleh karena itu supaya bangsa Israel boleh dilepaskan dari Mesir, Tuhan mengirimkan berbagai kutuk, berbagai tulah. Ada 10 tulah, 10 kutuk yang diturunkan atas Mesir itu supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir. Tapi orang Mesir tidak mau, Firaun tidak mau, saudara sekalian. Siapa mau kehilangan babu? Siapa mau kehilangan budak? Siapa mau kehilangan kuli-kuli? Enggak ada yang mau. Sebab itu mereka menahan. Nah, kutuk 10 itu macam-macam. Kutuk yang pertama adalah air sungai Nil itu menjadi darah. Sehingga semua ikan-ikan yang ada dalam sungai Nil itu mati semua. Darah semua mengalir. Ya, ada lagi kutuk yang kedua terjadi
penyakit sampar atas Mesir. Penyakit sampar itu artinya penyakit yang berbahaya yang menimpa negeri. Indonesia pernah dilanda penyakit sampar. Dunia pernah dilanda penyakit sampar. COVID-19, COVID-19. Itu penyakit sampar, penyakit yang menghancurkan dunia. Dan waktu itu menghancurkan Mesir. Selanjutnya Tuhan mengirimkan guntur, guruh, hujan es dari langit. Lalu kemudian semua ternak di Mesir itu mati semua. Supaya boleh bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Tetapi saudara, mereka tidak mengizinkan. Mesir tidak mau kehilangan babu-babu, kuli-kuli, budak-budak untuk kerja paksa. Keenakan. Oleh karena itu Tuhan terakhir mengirimkan kutuk yang ke-10. Tuhan akan membunuh semua anak sulung bangsa Israel. Anak sulung Raja Firaun, anak sulung rakyat, semua anak sulung hewan, binatang pun akan mati. Ini kutuk yang ke-10. Ya. Agar supaya Israel boleh keluar dari negeri Mesir. Lalu kemudian peristiwa itulah disebut malam Paskah. Paskah atau dalam bahasa Yahudinya Pesah. Itu artinya dilepaskan. Dalam kitab Keluaran pasal 12 dikatakan rumah-rumah itu harus mengorbankan anak domba yang tidak bercela. Anak domba yang muda yang berumur 1 tahun. Harus disembelih. Darahnya dibubuhkan, dipercikan ke tiang-tiang pintu. Ambang-ambang pintu. Daun-daun pintu dipercikan. Supaya tanda darah ini menjadi tanda. Kalau malaikat jalan menghancurkan rumah-rumah orang Mesir. Tapi rumah yang ada tanda darahnya dilepaskan dari bencana itu. Dan itulah sebabnya sudah malam itu ya terjadi peristiwa yang besar. Ratapan yang besar. Tangisan di seluruh negeri. Tuhan membunuh anak sulung, manusia dan binatang yang tidak ada tanda darah di ambang pintu dan daun pintunya. Nah, saudara-saudara, tulah itu atau bencana ini saudara, menggemparkan Firaun, menggemparkan kerajaan Mesir, menggemparkan manusia-manusia yang tidak takut akan Allah ini. Sebab Tuhan membunuh putra-putra sulungnya. Membunuh binatang-binatang sulung. Pada waktu mereka menangis kematian. Menyerang negeri mereka, rumah tangga mereka. Pada waktu itulah bangsa Israel melarikan diri. Ya, dari Afrika menuju Asia. Menyeberang Laut Merah atau Laut Kulsum. Itu sudah sekalian, pada saat itulah mereka lari melepaskan diri dari kungkungan Mesir. Malam itu malam yang dahsyat. Tangisan, ratapan, sehingga bangsa Israel punya kesempatan
lari menuju ke utara, menuju Laut Merah, menuju ke Asia, menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Firaun, Ramses III tidak mengizinkan mereka lari, mengejar mereka terus. Ya. Lalu kemudian saudara sekalian, disitulah Tuhan bekerja. Sebab pada waktu mereka dikejar Laut Kulsum, pada waktu itu Musa mengacungkan tongkatnya. Dan Laut Kulsum itu terbelah menjadi dua. Air sebelah sini, air sebelah sini, tengah-tengahnya kosong, daratan, sehingga bangsa Israel boleh menyeberang di tanah yang kering menuju saudara sekalian ke negeri Kanaan. Luar biasa peristiwa itu, saudara. Ini terjadi, ini tertulis dalam Alkitab, ini tertulis dalam Al-Quran. Peristiwa besar itu, saudara. Ya. Tetapi sudah itu Firaun dan tentara Mesir tidak mau terima. Budak-budaknya lari, tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel pulang ke negerinya. Ya. Lalu kemudian Musa yang sudah mengangkat tongkat, bangsa Israel menyeberang di tanah kering. Ya, tapi Firaun dan tentaranya tidak mau terima. Mereka masuk di tanah kering itu. Mereka tetap mengejar. Musa melihat bahwa bangsa Israel sudah sampai di seberang. Lalu Musa mengangkat tongkat. Lalu kemudian air itu kembali. Pulih kembali seperti laut biasa. Sehingga saudara sekalian, Firaun dan tentaranya itu mati terkubur binasa, saudara sekalian. Semuanya mati. Firaun dikalahkan, Mesir dikalahkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, meruntuhkan kesombongan Firaun, meruntuhkan kesombongan negeri Mesir. Nah, Firaun itu begitu tindakannya. Saudara-saudara, Firaun itu dewa-dewa bagi orang Mesir. Lawannya dari pemujaan kepada Allah harus dikalahkan. Firaun yang terakhir itu bernama Cleopatra. Cleopatra itu seorang Firaun putri. Itu ikon dunia. Kalau sudah baca sejarah Cleopatra di Google, itu lambang perempuan yang penuh pengetahuan, kepintaran, lambang kecantikan, lambang kemewahan. Namun pada waktu itu, pada waktu dia memerintah, bangkitlah saudara sekalian kerajaan Romawi. Ya. Romawi itu Roma. Roma bangkit di Eropa. Roma itu Italia. Di sana saudara sekalian dalam Injil Lukas pasal 2. Injil. Kaisar Agustus memberikan perintah untuk menghitung semua penduduk dunia. Dan ini sensus penduduk dunia untuk pertama kali. Dan di Lukas dinyatakan pada waktu itu pulanglah Yusuf dan Maria ke negeri asalnya di Bethlehem. Dan Yusuf itu bukan mengandung Maria dari manusia. Maria itu mengandung oleh karena Roh Kudus. Yusuf hampir menceraikan dia. Tapi malaikat datang bahwa kandungan itu
bukan dari manusia. Itu kandungan dari Allah, dari Tuhan. Jangan ceraikan dia, terimalah dia. Maka mereka berjalan menuju Bethlehem. Dan di sanalah mereka, Tuhan tidak mendapat tempat, melainkan di dalam sebuah kandang binatang. Binatang itu dalam zaman Israel itu ditambat di bawah, kayak stal kuda, ya. Hotel ada di tingkat atas. Jadi mereka tidak dapat hotel di atas. Mereka dapat di stal kuda. Stal binatang itu. Ya, keledai, kuda, kendaraan-kendaraannya itu ada di sana, dan Yusuf Maria menerima bayi Yesus ya sekalian. Ya, itu waktu. Sehingga dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10, tatkala mereka melahirkan, itu di padang-padang, gembala-gembala sedang menggembala dombanya, malaikat datang dan berkata, Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malam itu kesukaan besar, saudara. Itu pemerintahan terakhir di bawah Kleopatra, dikalahkan oleh Romawi. Dunia dikalahkan oleh berita sukacita dari Injil Kristus. Pada waktu itulah, saudara, kerajaan Mesir itu runtuh. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Berita kelahiran Yesus Kristus luar biasa. Paskah bagi umat Israel, demikian itu ceritanya. Dan Paskah ini juga seperti kita hari ini merayakan hari Paskah, ya, merupakan kelepasan kita dari dunia, dari penjajahan dosa. Karena Yesus sudah mati, menderita. Seperti bangsa Islam tapi pertolongan Allah datang. Sehingga Yesus sudah dibunuh di kayu salib. Dia mati tersalib. Dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya Paskah Kristen itu seperti dunia mau menguasai bangsa Israel. Seperti kita dikuasai terus oleh dosa, hawa nafsu, kebencian, peperangan. Kita sekarang dilepaskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dia menjadi penebus bagi kita sekalian. Supaya kita dilepaskan. Itu sebabnya umat Kristen itu seperti Paskah bangsa Israel. Mereka bersorak-sorak kelepasan oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga kita oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus pada hari Kamis malam, doa Taman Getsemani. Di situ saudara Yesus berdoa, Tuhan Bapa, jikalau boleh jauhkan cawan dosa manusia ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Di Taman Getsemani lah, Yesus rela meminum cawan itu. Meskipun dia menderita, meskipun dia ketakutan sampai keringatnya menyetel seperti darah. Meskipun dia berkata, kalau boleh jangan aku memikul dosa manusia. Tapi Bapa berkehendak. Sampai dia katakan, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Demikianlah Yesus, Kamis malam Jumat itu. Hari Jumat Yesus ditangkap, digantung di kayu salib.
sampai Sabtu, kemudian Minggu bangkit dari kematian. Sehingga kita ini menang. Ya, sehingga hai maut, di manalah kuasamu? Saya cuma beritahukan di dunia ini, nabi-nabi itu mengajar manusia supaya bertobat, perjanjian lama. Tapi kamu harus melakukannya sendiri. Kalau kamu perbuatan baiknya benar, sucinya benar, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tidak benar, kamu masuk neraka. Tapi Yesus datang bukan menyuruh kita melakukan itu. Yesus menjadi pelopor, menggantikan kita. Dia yang berbeban, dia yang tertindas, dia yang mati, saudara sekalian. Tapi tatkala dia bangkit, itulah kemenangan besar. Sehingga Korintus bilang, hai maut, di mana kuasamu? Maut telah ditelan dalam kebangkitan. Semua manusia mati. Semua nabi mati. Tidak ada nabi yang tidak mati. Tapi semua nabi tidak ada yang bangkit. Tapi ada satu yang bangkit. Sebab Yesus bukan hanya nabi. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menjadi pelopor kita. Dialah yang menderita. Dialah yang mati ganti kita. Sehingga kita bisa mengalahkan maut. Itu sebabnya kebangkitan Kristus itu menjadi satu-satunya dasar untuk kita orang percaya. Sebab kalau sudah ikut nabi, nabi semua mati. Enggak ada nabi yang bisa mencapai surga. Tapi kalau kita ikut Yesus, sekalipun kita mati dan kita dikuburkan, kalau sudah dibaptiskan itu mati dalam kehidupan yang lama. Bangkit dalam kehidupan yang baru. Kematian sudah dikuburkan dalam air. Sudah bangkit dalam hidup yang baru. Nah itu sudah kemenangan kita. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah artinya Paskah kemenangan. Siapkan lagu untuk kita merenungkan kemenangan Paskah. Kita tunduk kepala berdoa.